Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد المبعوث رحمة للعالمين فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin sidang salat Jumat yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, yang melalui nikmat ini pula di tahun yang kita berada di penghujungnya ini pada miladiah, banyak yang terlalaikan dari setiap perintah Allah, banyak pula yang terlalaikan dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya. Jamaah hadirin rahimakumullah, 400 tahun Namrud la'natullahi alaihi menjabat sebagai khalifah. Pada akhirnya ia merasakan dengan lamanya kekuasaan dan pemerintahan, ia merasakan hampir dirinya tak akan mungkin tergantikan untuk selamanya. 400 tahun ia menjabat sebagai Raja Babil, mulai dari barat, minal maghrib ilal masyrik, sampai-sampai ketika Ibrahim, seorang Nabi Allah yang bertauhid, datang kepada Namrud la'natullahi alaihi berkata, Ya Namrud, wa ya Malik, wa'budullah, la tusyriku, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Namrud, sembah Allah. Namrud dengan pongahnya ia berkata, Man Rabbi siwaya, memangnya siapa Tuhan selain aku? Qala ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, bisa pula mematikan. Hari-hari menjadi milikku, tahun menjadi milikku, semua kekuasaan milikku dari barat sampai timur. Di mana peluang milikmu wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku mampu memindahkan matahari dari barat ke timur maupun timur ke barat. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. Bisakah engkau wahai Namrud? Namrud terdiam seraya ia berkata, Hai pengawal, bawa ini Ibrahim dan gantung dia, ambil kayu bakar, masukkan ke dalamnya. Tapi api tak mungkin akan membakar orang-orang saleh. Tsunami tidak akan mengenai orang-orang yang saleh. Bahkan semeru pun orang-orang yang mengaji, ahli ibadah dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tahunnya kelam, walau hari-harinya kelam, tapi kalau Allah mau menyelamatkan itu orang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tak tersadari oleh kita, banyak sekali kerusakan di muka bumi Allah ini di tahun ini. Ketika akan masuk ke tahun berikutnya, kita lupa bahwa keburukan-keburukan yang terjadi
semua juga bagian dari kontribusi dosa dan maksiat kita semuanya. Kita lupa bahwa tsunami yang tiba, bahwa gunung yang meletus, itu juga bagian dari kontribusi dan peran maksiat kita di hadapan Allah. Lalu Allah jadikan kejadian satu kaum agar menjadi pelajaran buat kaum yang lainnya. Musibatu qaumin hikmatun liqaumin akhar. Mestinya, sudah semestinya musibah yang ada di sana menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Bukan mereka yang ditegur sesungguhnya, tapi kitalah yang tidak terkena ini yang ditegur sesungguhnya oleh Allah. Tunggu, kata Allah, jangan-jangan aku buat engkau lebih dahsyat dari itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namrud la'natullahi alaihi, seorang raja Babil yang bernama Namrud bin Qusay bin Syam bin Nuh alaihi salam. Seorang raja yang luar biasa pewahnya, sampai ia mengatakan, siapa Tuhan selain aku? Kekuasaan apa yang aku tak bisa lakukan, semua aku bisa. Hebat betul perasaannya Namrud la'natullahi alaihi. Saatnya tiba, Allah kirimkan seekor nyamuk kecil sekali. Saat ia duduk di singgasananya, nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, terus bergeser ke batang hidungnya. Kebingungan Namrud bagaimana mengeluarkan ini nyamuk dari hidungnya sendiri. Sampai dalam riwayat, nyamuk ini masuk ke otaknya, menggigit otaknya, sampai Namrud la'natullahi alaihi mengambil satu bahan atau sesuatu barang untuk memukul dirinya, sampai pengawal dan orang-orang pejabat pemerintahannya mengatakan dirinya gila. Sampai ujungnya hadirin, Namrud la'natullahi alaihi tercatat dalam riwayat dan tercatat dalam sejarah dunia, dia mati hanya akibat nyamuk kecil yang tidak mampu diusirnya. Lalu mana kehebatan dirinya? Hadirin jamaah rahimakumullah, sehebat apa kita rupanya sehingga kita tidak datang ke masjid? Sekaya apa kita rupanya sehingga kumandang adzan diabaikan? Sekaya apa, sekuat kekuasa apa kita rupanya sampai banyak orang yang telah kita zalimi? Kalau Allah mau untuk mematikan kita dengan mudahnya, dengan memalukannya, bisa jadi lebih kecil daripada seekor nyamuk. Fir'aun la'natullahi alaihi, ia juga seorang raja yang amat luar biasa sombong dalam hidupnya. Saat hidupnya ia selalu saja memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk membunuh setiap bayi yang terlahir laki-laki. Dihanyutkan atau dibunuh begitu saja. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan ia di dalam air yang membuatnya mati seketika. Saat itu baru ia sadar bahwa dirinya tak punya apa-apa, tak punya kekuatan dan kekuasaan apa-apa. Sambil air masuk ke dalam tenggorokan menutup akhir hidupnya, ia pun berkata pada ujung hidupnya, Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tuhan, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi telah terlambat. Allah hinakan ia dengan tenggelamnya. Abu Lahab la'natullahi alaihi, paman seorang nabi yang luar biasa bengisnya, selalu mencari siasat untuk mencari makar agar orang-orang baik tidak menjadi sosok pejabat, tidak sosok menjadi pemimpin. Abu Lahab pribadinya selalu saja mencari jalan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menyampaikan dakwahnya. Apa yang terjadi? Ketika Abu Lahab mendengarkan berita besar tentang kekalahan Quraisy di perang Badar, ia pulang dan mendengarkan itu, seraya ia menyesali, seraya ia mengatakan ini celaka. Sampai akhirnya ia menangis dan ia kemudian sakit akibat kebingungan dengan kekalahan yang begitu dahsyat. Dengan sakitnya ia akhirnya terkena penyakit kulit dan ia dimakamkan di Jabal Nur Lahab.
Ketika pemakamannya, apa yang terjadi dengan pemimpin Quraisy itu? Tak seorang pun yang mampu mau mengangkatnya. Tak seorang pun yang mau mengangkatnya ke pemakaman terakhirnya. Sampai-sampai pengikut Abu Lahab seluruhnya mendorong-dorongnya dengan kayu. Ada yang mendorongnya dengan alat berat. Ada yang mendorongnya agar masuk ke dalam liang lahatnya. Kemudian dilempari dengan tanah dari kejauhan karena takut tersebar kulit dari penyakitnya Abu Lahab. Allah hinakan hidupnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, potret cerita tadi bisa jadi harus menutup akhir tahun kita. Bisa jadi kita harus mengevaluasi sejauh mana kerendahan hati kita di hadapan para hamba Allah ini. Bisa jadi harus kita koreksi, harus introspeksi diri. Masihkah kita merasa lebih baik? Masihkah kita merasa lebih hebat? Masihkah kita seorang guru lebih hebat rasanya dari seorang murid? Atau seorang murid merasa lebih hebat rasanya dari seorang guru? Bila itu yang terjadi, jangan heran ketika ustadznya yang mengingatkan bukan seorang ustadz biasa. Jangan heran ketika akhirnya yang menasihati kita bukan sosok ulama. Jangan heran ketika akhirnya yang menasihati kita bukan sosok seorang manusia, tapi yang menasihati kita adalah gempa bumi. Yang menasihati kita adalah laut. Yang menasihati kita hujan yang terus mengucurkannya ke bumi. Atau bisa jadi yang menasihati kita adalah penyakit pandemi yang hari ini yang tidak berkesudahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam satu ayat pada surat Al-Isra, surat 17 ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَةً. Manusia, kata Allah, jangan coba-coba engkau berjalan di muka bumi dengan bangka, dengan sombong, dengan membusungkan dadamu di hadapan orang-orang. Atau mungkin engkau cari jalan agar tidak bersua dengan saudaramu. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesombong-sombongnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tak akan mungkin membumbung setinggi gunung, apalagi setinggi langit. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita telisik Al-Quran, di sana terbagi kepada 3 jenis bentuk kesombongan. Ada kesombongan yang disebut dengan mukhtalan, yaitu merasa diri hebat, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih tahu, merasa diri lebih suci dan bersih daripada orang lain. Ada yang kedua, namanya fakhura. Fakhura ini apa? Merasa lebih kaya daripada orang lain. Yang punya rumah invest, tidak akan jadi invest akhirat. Yang punya berbagai macam properti di dunia, yang merasa itu memilikinya, ingat itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang merasa kaya-kaya itu juga termasuk orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mutakabbirun, jenis sombong yang paling berkuasa rasanya. Jenis sombong yang ia tahu, yang ia seakan-akan terus menjadi pejabat negeri ini. Ketika itu yang ada dalam hatinya, ingat, haruskah Allah mematikan dengan cara yang memalukan? Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh baginda Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sunan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal min kibrin. Tidak akan masuk surga. Tidak akan ada yang akan masuk surga bila di dalam hatinya itu ada rasa sombong sedikit saja sebiji sawi, tak akan masuk surga. Hadirin, Allah ingatkan dan Rasulnya ingatkan kita, sombongnya walau hanya sebiji sawi sudah menjadi haram surga untuk kita. Surga bukan bagi orang-orang yang ada dalam dirinya hasad.
Surga bukan bagi orang-orang yang ada dalam dirinya merasa hebat dari orang lain. Ketika perasaan itu ada hadirin, terutama kita di penghujung tahun ini, merasa diri kita terlalu banyak hebatnya, sementara solatnya Anda tidak hebat di hadapan Allah, neraka. Maka Allah sayang kepada kita semuanya. Bukti sayangnya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Allah beri kesempatan hari ini kita duduk kembali di rumahnya, mampu bermunajat kembali kepada Allah. Allah berikan kita hari ini bukan untuk melanjutkan hari-hari kita hidup, tapi adalah untuk melakukan pembaharuan terhadap iman dan kesolehan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, maka Al-Faqir mengajak untuk diri sendiri dan kita semuanya, ayo evaluasi kembali diri kita, introspeksi diri kita. Adakah kita telah berkontribusi banyak terhadap bencana di dunia kita? Adakah kita telah berkontribusi dosa yang luar biasa besar, sehingga banyaknya musibah ini, sehingga banyaknya berbagai macam kenyataan ujian yang sedang kita hadapi tak kunjung usai juga. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada seseorang datang kepada seorang ustaz. Ya ustaz, hidupku alhamdulillah, walau aku tak salat, walau aku tak zakat, walau aku tak melakukan kebaikan, hidupku aman wahai ustaz. Tidak ada masalah. Tidak dikasih ujian oleh Allah. Tidak pula sakit wahai ustaz. Rezeki lancar, usaha mantap, pekerjaan mantap, Covid jauh. Ustaz hanya bertanya kepada itu orang, pernah kasih uang kepada tukang parkir? Pernah? Berapa uang yang paling besar kau berikan kepada tukang parkir? Paling besar 5.000 rupiah. Oh, tukang parkir masa bangga, senang. 5.000, biasanya 2.000. Apa kata seorang ustaz? Apakah engkau memberikan 5.000 rupiah kepada tukang parkir itu karena cinta, ataukah engkau karena mau mumpung lewat saja, karena kebetulan engkau di situ? Ia terdiam. Seraya ia berkata, tentu bukan karena cinta, tapi karena kebetulan aku ada di sana. Hadirin jamaah rahimakumullah, bisa jadi hadirin kita ada di dunia ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah. Boleh jadi bukan karena Allah cinta kepada kita masing-masing, tapi karena kita kebetulan ada di bumi Allah ini, maka Allah tidak biarkan kita begitu saja, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maka jangan sampai kita hanya sekedar dibiarkan oleh Allah, sekedar hanya mendapatkan rahmannya, tapi kita tak peroleh rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun agamanya, siapapun itu orangnya, soleh atau toleh, pemaksiat atau tidak pemaksiat, bila dia hamba Allah, ia tetap dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermunajat hatinya di hadapan Allah, tidak ada kesombongan di dalam hatinya dan benak pikirannya, mereka bukan sekedar dapat rahmannya Allah, mereka dapat rahimnya Allah sampai kelak mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi anara uqulana wa shaghala awqatana wa yassara tariqana wa shaghala awqatana bima yanfa'una. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dicintai serta yang sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini kita akan segera menyongsong akhir tahun pada tahun miladiah, tapi tak pernah ada jaminan
bahwa tahun yang akan datang adalah tetap menjadi kesempatan dan waktu kita semuanya. Bila Allah Subhanahu wa taala menganggap kita cukup untuk melakukan pengabdian, maka ia segera akan panggil dengan kemuliaan, dengan kehormatan, seraya Allah taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai hambaku, yang engkau aku berikan cobaan, engkau tetap senyum menghadapinya. Aku berikan engkau orang-orang yang menzalimi, engkau tetap sabar. Hai orang-orang yang aku kurangi rezekinya, engkau tetap bersyukur. Yang aku tambah nikmatnya, engkau bertambah syukurmu. Yang engkau kuberikan berbagai macam godaan, berbagai macam kesulitan, engkau tetap bergantung kepadaku. Sungguh tabah hatimu, hai hambaku, pulang kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cukup sudah aku mengujimu, ini surga menjadi milikmu. Berkumpullah dengan hamba-hambaku yang soleh. Tapi bila itu hamba tidak mensyukuri nikmatnya, bila itu hamba diberikan peringatan, ia bertambah keburukannya. Hari-harinya tetap saja terlambat salat subuhnya. Hari-harinya ia bermanfaat pada orang lain amat sedikit sekali. Cita-citanya kepada Allah amat luar biasa. Ingin sukses, ingin dimudahkan, ingin dipanjangkan usianya, ingin diberikan barokahnya, ingin dimuliakan hidupnya. Tapi tak sebanding dengan salatnya, tak sebanding dengan sujudnya di hadapan Allah, tak sebanding sedekahnya di hadapan Allah. Selalu tidak tampak bekas tapak kakinya ada di masjid rumah Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bila esok dan lusa masih menjadi kesempatan kita, itu bukan karena Allah sayang saja, tapi Allah sedang beri kesempatan mengulur waktu. Siapa tahu kita bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha fima amara wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbi'ati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di pertengahan Jumat ini, ya Allah, kami kembali menengadahkan kedua tangan kami yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan khilaf kami. Ampuni dosa dan khilaf kami yang kami tidak tahu maupun yang kami tahu, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, ya Allah, yang kami sadari maupun yang kami tak sadari, ya Allah, kepada seluruh orang-orang baik di tengah-tengah kami. Wabil khusus kepada ayah ibu kami, kepada para pemimpin kami yang baik-baik, ya Allah, kepada seluruh ulama kami yang telah mendoakan dan menasihati kami, kepada seluruh sahabat kami yang berperan baik untuk hidup kami, kepada seluruh orang-orang yang telah mengajarkan kami kepada kebaikan. Rabbana ja'alna syakura, ya Allah, jadikan kami menjadi ahli syukur, ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli sabar, ya Allah. Jadikan kami di pandangan mata kami sendiri amat sangat kecil, ya Allah, tapi di mata hamba-Mu, di mata para malaikat-malaikat-Mu, kami sangat besar, ya Allah. Tuhan kami memang tidak masyhur di muka bumi. Ya Rabb, jangan hinakan kami dengan musibah yang kami tak mampu untuk menghadapinya, tapi jadikan kami masyhur di langit-Mu, ya Allah, memperoleh doa para malaikat, ya Allah, memperoleh undangan dari-Mu, ya Allah, agar kami kelak menjadi ahli surga yang abadi. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.